Hari ini saya hadir membahas penyakit hormonal khusus. Lebih tepat disebut masalah sosial daripada penyakit hormonal. Anak-anak dan remaja yang mengalami masalah ini beserta orang tua mereka seringkali datang kepada kami dalam keadaan benar-benar depresi atau sedih. Jadi, apa sebenarnya masalah ini? Masalah ini terjadi saat anak-anak dan remaja tidak tumbuh tinggi sebagaimana mestinya, atau sering disebut pendek atau kurang tinggi, dan secara medis disebut short stature. Jika anak tidak tumbuh tinggi normal, ia bisa mengalami ejekan dan kesulitan di masyarakat, sekolah, atau kampus. Akibatnya, keluarga juga bisa berada dalam situasi sulit dan akhirnya mencari bantuan dokter. Lalu, mengapa terjadi short stature atau tubuh pendek ini? Apa penyebabnya? Apa bisa mengalaminya? Solusi bisa disembuhkan. Inilah topik pembahasan kita hari ini. Ternyata sekitar 2,5% populasi dunia terkena penyakit ini. Dari orang tua yang datang kepada kami bersama anak-anak atau remaja mereka, dalam sebagian besar kasus, setelah pemeriksaan, tinggi badan mereka sebenarnya normal dan mereka tidak memiliki penyakit apapun. Hanya dalam jumlah sangat sedikit setelah pemeriksaan ditemukan anak-anak atau remaja tersebut memang menderita penyakit pertumbuhan pendek (BT) dan ditemukan penyebab yang mendasarinya. Tinggi badan atau perkembangan seorang anak selama kehamilan sangat bergantung pada nutrisi ibunya. Setelah lahir, tinggi badannya juga dipengaruhi beberapa faktor lain. Namun, faktor utama tentu saja nutrisi. Selain itu, ada juga beberapa hormon seperti hormon tiroid yang berasal dari kelenjar di bagian depan leher kita berbentuk seperti kupu-kupu. Tinggi badan juga bergantung pada kelenjar tiroid ini. Jika seseorang kekurangan hormon tiroid, maka akan terlihat tinggi badannya kurang dan juga mengalami keterbelakangan mental. Ada juga hormon lain yang disebut kelenjar pituitari. Ini adalah kelenjar kecil berbentuk kacang yang terletak di dasar otak kita. Dari sinilah hormon pertumbuhan dihasilkan dan inilah yang terutama bertanggung jawab atas pertumbuhan tinggi badan anak dan remaja. Ketika anak atau remaja memasuki masa pubertas, hormon seks seperti estrogen atau testosteron juga membantu pertumbuhan tinggi badan sampai batas tertentu. Selain itu, ada beberapa faktor lain. Selain nutrisi, perkembangan mental dan lingkungan sosialnya juga berperan langsung dalam pertumbuhan tinggi badannya. Jika seorang anak kekurangan salah satu faktor yang saya sebutkan tadi, maka ia akan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang terhambat. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seorang anak mengalami pertumbuhan tinggi badan yang terhambat? Ketika anak atau remaja ini datang kepada kami akan mengukur tinggi badannya. Setelah mengukur tinggi badannya, kami mencatat hasilnya pada sebuah grafik khusus yang disebut growth chart atau grafik pertumbuhan. Pada growth chart ini, kita bisa melihat tinggi badannya kemudian dibandingkan dengan tinggi ideal anak atau remaja lain yang seusianya. Jika ternyata tinggi badannya lebih rendah dari tinggi ideal anak seusianya, maka kita menyebutnya mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan di sini, yaitu tentang anak atau remaja tersebut. Tinggi anak sangat dipengaruhi oleh tinggi orang tuanya. Ada istilah parental height (MTH), yaitu rumus di mana tinggi ayah dan ibu dijumlahkan lalu dibagi dua dan dikatakan tinggi akhir anak akan berada di antara tinggi kedua orang tuanya, tidak lebih rendah atau lebih tinggi dari itu. Akibatnya, orang tua sering memiliki harapan yang tidak realistis. Mereka mungkin berharap anak laki-laki atau perempuan mereka masuk angkatan udara, militer, atau jadi atlet, padahal ibunya hanya 4 kaki 9 inci dan ayahnya 5 kaki 1 inci, tapi mereka ingin anak laki-lakinya setinggi 6 kaki. Ini jelas harapan yang sama sekali tidak realistis. Seperti yang sudah saya jelaskan, tinggi akhir seorang anak atau remaja
Tinggi badan anak berada di antara tinggi ayah dan ibunya, tidak jauh lebih rendah. Tinggi badan dipengaruhi faktor keturunan atau genetika. Sekarang, mari bahas penyebab seseorang bertubuh pendek atau posturnya kurang tinggi. Penyebab utama adalah faktor genetik. Tinggi badan saya bergantung pada tinggi badan orang tua saya. Jika mereka bertubuh pendek, maka tidak ada alasan bagi saya untuk menjadi tinggi. Ini harus diterima, tidak ada yang bisa dilakukan. Penyebab berikutnya adalah konstitusi. Konstitusi di sini artinya pada anak atau remaja ini, meski sudah diperiksa, tidak ditemukan penyebab. Biasanya, anak ini tumbuh lebih lambat dari teman sekelasnya, sering diajak dan terlihat saat pubertas, beberapa anak tiba-tiba tumbuh tinggi dan disebut late bloomers atau bunga yang mekar terlambat. Biasanya, dalam keluarga mereka juga ditemukan ibu yang menstruasinya terlambat atau ayah yang kumisnya tumbuh lambat yang disebut constitutional short stature. Sekitar 80% kasus karena faktor keturunan atau konstitusional, sisanya 20% karena faktor lain. Sekitar 8% kasus disebabkan penyakit kronis atau jangka panjang seperti jantung, ginjal, hati, atau asma pada anak dan remaja, serta masalah pencernaan. Kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan tubuh. Hanya 2-3% kasus akibat kekurangan hormon, dan saya rasa informasi ini penting untuk pasien saya, karena mereka mendesak saya dengan berbagai cara untuk pengobatan hormon, misal kekurangan hormon tiroid, kecerdasan menurun, kekurangan hormon pertumbuhan, anak jadi sangat pendek. Penyebabnya bisa karena genetik, kelenjar pituitari tidak ada, atau saat lahir cedera kepala sehingga kelenjar rusak, atau jika kelenjar ini terinfeksi bakteri atau terkena tumor. Hal-hal seperti ini juga bisa menjadi penyebabnya. Akan terlihat kekurangan hormon pertumbuhan dan anak-anak seperti ini menjadi sangat pendek atau kerdil. Jika orang tua membawa anak atau remaja seperti ini kepada kami, apa yang kami lakukan? Pertama, kami akan mengambil riwayatnya dengan teliti, seperti apakah ada penyakit serupa dalam keluarga, tinggi badan orang tua, tinggi badan saudara-saudaranya, status nutrisinya, dan perkembangan mentalnya. Apakah saat lahir mengalami cedera kepala? Apakah perkembangan milestone seperti mulai duduk, berdiri, dan berjalan sudah tercapai sesuai usianya? Apakah perubahan sesuai usianya sudah terjadi dengan benar? Semua hal ini sangat penting. Setelah riwayatnya diambil dengan benar, kami akan melakukan pemeriksaan fisik dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan mengukur tinggi badannya dan memplotnya. Saya juga akan mencari tahu tinggi badan orang tuanya untuk melihat berapa tinggi rata-rata yang seharusnya, serta memeriksa apakah perubahan sesuai usianya sudah terjadi. Ketika saya sudah yakin atau merasa bahwa anak ini memang mengalami kondisi tubuh pendek atau short stature, barulah saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya ulangi lagi, pada sekitar 80 hingga 90% kasus, meskipun orang tua sangat khawatir, setelah pemeriksaan biasanya kami temukan bahwa sebenarnya anak tersebut tidak pendek. Ia memiliki tinggi badan yang sesuai dengan faktor keturunan, dan dalam kasus seperti itu tidak ada yang perlu dilakukan selain meyakinkan orang tua. Namun, jika ternyata memang benar anak tersebut pendek, maka saya akan melanjutkan ke pemeriksaan darah, röntgen, dan pemeriksaan lainnya. Dalam hal ini, ada satu pemeriksaan penting yang disebut bone age atau usia tulang. Kami melakukan röntgen pada berbagai tulang hanya untuk melihat apakah ujung-ujung tulangnya sudah mengeras atau masih terbuka. Ini yang disebut epiphyseal fusion dan open epiphyseal. Jika ujung tulang sudah mengeras, maka seberapapun pengobatan yang diberikan, tulangnya tidak akan bertambah panjang lagi dan anak tersebut tidak akan bertambah tinggi. Hal ini sangat jelas. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan hormon, dan untuk pemeriksaan hormon saya akan memberikan saran. Anda harus berkonsultasi dengan spesialis hormon dan melakukan tes ini di laboratorium yang baik, karena
tes ini rumit dan juga mahal. Setelah pemeriksaan hormon, jika benar-benar ditemukan kekurangan hormon, maka tentu saja harus diberikan pengobatan. Dan jika ditemukan hormon pertumbuhan sangat rendah, maka kami akan melakukan MRI otak untuk melihat kondisi kelenjar pituitari. Itulah pemeriksaan pada anak tersebut. Sekarang, mari kita bahas bagaimana pengobatannya. Bagian utama dari pengobatan untuk anak yang mengalami masalah pertumbuhan, khususnya dalam hal tinggi badan, adalah memberikan penjelasan yang sangat jelas dan meyakinkan kepada orang tua. Hal ini sangat penting karena seringkali orang tua merasa cemas, khawatir, atau bahkan merasa bersalah ketika mengetahui bahwa anak mereka memiliki postur tubuh yang lebih pendek dibandingkan teman-teman sebayanya. Menurut saya, proses memberikan penjelasan yang menyeluruh dan menenangkan kepada orang tua merupakan langkah yang paling penting dalam penanganan kasus seperti ini. Dokter harus menjelaskan secara detail kepada orang tua mengenai penyakit atau kondisi apa yang sedang dialami oleh anak mereka, mengapa kondisi tersebut bisa terjadi, dan langkah-langkah apa saja yang sebaiknya dilakukan ke depannya. Penjelasan ini mencakup informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan anak, seperti faktor genetik, nutrisi, dan kesehatan secara umum. Saya ingin menegaskan kembali bahwa dalam sebagian besar kasus anak bertubuh pendek, tidak akan ditemukan penyebab khusus yang dapat diidentifikasi secara medis. Seringkali, anak tersebut bertubuh pendek karena memang kedua orang tuanya juga memiliki postur tubuh yang pendek. Ini adalah faktor keturunan yang tidak bisa diubah. Dalam situasi seperti ini, tidak ada gunanya bagi orang tua untuk berhayal atau berharap akan adanya perubahan yang drastis atau tidak realistis, misalnya dengan mengharapkan anak mereka bisa tumbuh jauh lebih tinggi dari rata-rata keluarga. Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan justru dapat menimbulkan kekecewaan dan stres yang tidak perlu. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk menerima fakta bahwa tinggi badan anak mereka sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dari orang tuanya. Setelah orang tua memahami dan menerima penjelasan ini, sebaiknya mereka tidak lagi terlalu memikirkan atau mengkhawatirkan masalah tinggi badan anak secara berlebihan. Fokus sebaiknya dialihkan pada upaya mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, misalnya dengan memastikan asupan nutrisi yang baik, memberikan lingkungan yang sehat, serta mendukung kepercayaan diri anak. Jika anak tersebut memiliki jenis kondisi medis lain yang memengaruhi pertumbuhan, maka dokter akan memberikan penjelasan tambahan mengenai langkah-langkah penanganan yang diperlukan, termasuk pemeriksaan lanjutan atau terapi khusus jika memang dibutuhkan. Namun, dalam banyak kasus, penjelasan yang jujur, terbuka, dan penuh empati kepada orang tua sudah sangat membantu dalam mengurangi kecemasan dan membangun pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi anak mereka. Jika anak Anda tidak punya kelainan itu, lupakan masalah ini dan fokus pada bakat atau kelebihan lain yang dimilikinya. Setiap orang pasti punya bakat. Jika Anda membantu anak Anda mengembangkan bakat itu, ia akan tumbuh sehat, bahagia, normal, dan menjadi kebanggaan keluarga dan negaranya. Menjadi aset berharga. Itu pembahasan hari ini. Ada pertanyaan? Silakan kirim. Saya senang menjawab. Semoga sehat dan bahagia. Sampai di sini hari ini.